Disinilah letak seksinya pengelolaan bisnis berbasis wakaf sehingga menjadi menarik. 30% kembali kepada pemodal atau pewakaf. Pemodal sebagai mesin dana sosial. Kita menyadari bahwa ternyata data yang ada di Badan Wakaf Indonesia masih ada di atas 90% tanah-tanah wakaf itu yang belum produktif atau ditelantarkan. Salah satu solusi dan solusi yang paling memungkinkan dan paling besar untuk kita bisa capai yaitu menggunakan wakaf produktif. Kita sadari bersama bahwa nazir, terutama dalam hal ini adalah nazir-nazir yang kompeten, mereka ada dari mulai yang tingkatnya masih UMKM sampai yang korporat. Kita hadirkan satu nazir yang sebetulnya tingkatnya sudah korporat. Bentuknya adalah satu bentuk industri atau food industry yang berada di kota Pekanbaru. Aktivitas yang kita buat yaitu wakaf produktif yang mengubah roti menjadi investasi abadi. Aset wakaf ini menjadi engine untuk filantropi yang berkelanjutan. Kita sudah mencapai 40 outlet toko tersebar di seluruh kota kabupaten di Provinsi Riau. Padahal kita berawal dari bisnis donat rumahan di tahun 2016. Sistem wakaf produktif, perusahaan tidak ada pemilik. Yang menjadi pemilik adalah Allah, milik umat. Tidak ada kepemilikan individu sesuai dengan akad saat perusahaan ini didirikan. Nilai pokok ditahan, tidak boleh menyusut dan tidak boleh berkurang. Kemudian bisnis itu sendiri didesain dari awal pemodal sebagai mesin dana sosial gitu, dan ditargetkan mempunyai growth value dan keberlanjutan sesuai dengan prinsip fundamental wakaf produktif, tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Nah, inilah dari dunia ke akhirat. Dari dunianya kita membangun bisnis dengan holding PT Babada Wasaka Indonesia, yang di bawah holding itu ada PT Rote Factory Indonesia, pabrik yang memproduksi roti dalam skala besar. Kemudian Rote Ragam Rasa, ini adalah outlet yang 40 outlet PT Kampung Kue Nusantara. Ini spesialis untuk kue kering. Ada Rote Inspira Mulia, ini adalah outlet kuliner. Kemudian ada PT Logistik Olah Gemilang, ini adalah logistik. Dan ada PT Minang Mulia Maimbau, adalah pabrik yang berada di Sumatera Barat. Hasil dari laba dividen dari wakaf ini akan dikelola menjadi dana filantropi yang akan didistribusikan kepada mauquf alaih. Juga di reinvestment sebagai aset abadi dan pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. 50% dari laba itu kita alokasikan kepada 20% ke program sosial, kemudian 30% kembali kepada pemodal atau pewakaf. Nah, ini dikenal dengan istilah skema mauquf alaih mustarak. Mauquf alaih kombinasi antara ahli atau pemodal atau yang pewakaf dengan khairi. Khairi itu adalah sosial sesuai dengan rujukan di peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 pasal 23. Di situ dijelaskan seperti apa distribusi dari laba wakaf tersebut. Kemudian 40% dari laba digunakan sebagai cadangan risiko dan untuk pertumbuhan bisnis, sehingga dari pertumbuhan inilah akhirnya bertumbuh bisnis-bisnis yang lain dan aset-aset lain. Dari dana sosial tadi kita alokasikan dalam rumpun program kemanusiaan, rumpun program pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pelatihan UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Untuk UMKM kita menyediakan modal dengan skema Qardul Hasan. Jadi UMKM itu akan kita seleksi dan kita asesmen untuk layak tidak layaknya menerima bantuan modal Qardul Hasan sesuai dengan keperluan yang seharusnya. Kemudian di program pendidikan kita berikan dukungan beasiswa kepada yatim duafa. Kemudian kita alhamdulillah sudah merintis dan mendirikan pondok pesantren.
di lahan 14 hektar. Alhamdulillah tahun ini adalah angkatan pertama lulusan dari pesantren kami, yaitu pesantren Aufia Global Islamic Boarding School. Di sinilah letak seksinya pengelolaan bisnis berbasis wakaf tadi, sehingga menjadi menarik. Ketentuan wakif boleh menerima manfaat itu sudah menjadi bagian dari fikih wakaf. Bahkan 100% pun boleh wakif menerima. Kan yang menerima manfaat itu adalah disebut dengan mauquf alaih. Mauquf alaih itu penerima manfaat tadi ada 3 kategori. Pertama zuri, yang kedua khairi, yang ketiga mustarak. Nah, zuri atau ahli, ini definisinya adalah ahli keluarga dari si pewakif atau wakif itu sendiri. Nah, kategori kedua adalah khairi. Khairi adalah sosial atau campuran. Campuran itu yang disebut dengan mustarak. Nah, Rote Bekli mengambil model mustarak dengan kesepakatan berapa porsinya. Nah, berapa porsi itu adalah kesepakatan yang ditetapkan di awal oleh kehendak wakif. Nah, kita tawarkan ke wakif seperti itu. Nah, wakif setuju, ya berarti terjadilah akad.